Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita berada dalam segmen silaturahmi ya. Tentunya kami gelar di saat ini di depan gedung pusat MTA yang berada di Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Terpantau di gedung pusat ini lalu lalang peserta yang akan mengikuti jihad pagi sudah mulai banyak hadir, baik dari peserta putra, putri maupun dari para pemuda pun juga sudah ada. Termasuk salah satu peserta yang ada di samping kanan saya ya, yaitu Bapak Sumarlin. Beliau dari Lumajang, Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Bapak Sumarlin? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Datang dari Lumajang ini sendirian atau ada temannya ini Pak? Sendirian. Oh, sendirian ya? Iya, iya. Dari Lumajang sendirian datang ke Solo ini? Iya. Naik apa Pak? Naik sepeda motor. Oh, sepeda motor? Iya, iya. Sendirian dari Lumajang? Iya, sendiri. Oh, berapa jam ini perjalanannya Pak? Sekitar kurang lebih 9 jam. Wow, 9 jam ya? Iya. Oh, itu jaraknya dari Lumajang ke Solo kira-kira berapa Pak? Kalau kurang lebih 400 kilo. Oh, 400 km ini pemirsa. Bapak Sumarlin menempuh jarak kurang lebih 400 km dan waktu tempuh kurang lebih 9 jam ya Pak ya? Iya, 9 jam. Sendirian naik sepeda motor khusus hari Ahad untuk mengikuti jihad pagi. Ini semangatnya luar biasa. Lantas bagaimana dengan Anda yang rumahnya ada di sekitar Solo? Tentunya harusnya lebih giat dan lebih semangat lagi ini Bapak ya. Iya, Baik, iya. setiap hari Ahad Bapak Sumarlin datang ke gedung pusat ini? 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Iya. Dan Iya. tentu itu waktu yang sangat ya rutin ya Pak ya, 2 Iya, bulan sekali itu. rutin. Biasanya memang sepeda motor atau ada kendaraan lain yang digunakan? Yang sering sepeda motor. Sepeda motor ya? Iya. Baik, kalau berkendara dengan sepeda motor itu tentu harus memiliki kondisi yang sehat, baik dari fisik Pak Sumarlin dan juga kendaraannya gitu ya. Nah, persiapannya apa biasanya yang dilakukan Pak Sumarlin ini? Ya, kontrol dulu sepeda motornya. Juga kesehatan saya maksimalkan sehat gitu. Baik. Padahal saat ini usia berapa Bapak Sumarlin? 60 tahun. 60 tahun ya. Masya Allah, luar biasa. Masih kuat ya Pak ya perjalanan dari Lumajang ke kota Solo sendirian naik sepeda motor ini? Ya, alhamdulillah kuat sehat. Biasanya dalam satu perjalanan itu ada istirahatnya atau tidak Pak? Ada sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5 kali gitu. Iya. Biasanya berhenti karena apa itu Pak? Ya, karena isi BBM. Isi BBM. Juga sholat luhur. Oh, baik. Berarti berangkatnya dari Lumajang hari apa ini? Ya, hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Iya. Jam berapa biasanya Pak? Biasanya jam 8, ya jam 9, rutin jam 8 ini. Jam 8 ya, berangkat dari Lumajang naik sepeda motor. Kemudian nanti sampai di daerah mana biasanya Bapak Sumarlin ini istirahatnya? Di Pare, Kediri. Oh, di Kediri gitu ya. Sama di Nganjuk. Masjid. Oh, di masjid. Ya, masjid perbatasan ya, Wilangan itu. Baik, karena sudah rutinnya perjalanan dari Lumajang ke Solo, biasanya memang sudah ada tempat-tempat untuk istirahat dulu ya Pak ya. Iya, yang menjadi kalau bahasa Jawanya itu jujukan gitu ya Pak ya. Iya. Baik, sudah berapa lama Bapak Sumarlin ini mengikuti jihad pagi dengan naik sepeda motor sendiri dari Lumajang ini? Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Iya. Pertama kali itu datang ke kota Solo 6 tahun yang lalu. Ceritanya Oh, bagaimana? kalau ke Solo sudah sampai tahun 2013. 2013. Iya. Tapi untuk yang seringnya Iya, sepeda motor sepeda. 6 tahun yang lalu gitu Iya. Pak. Baik, berarti kalau ke Solonya itu sudah sejak 2013 ya. Iya. Cerita awalnya seperti apa ini Bapak Sumarlin? Ya, cerita awalnya ketika saya dulu mau ngaji di pusat sini
diajak teman, tapi sudah meninggal sekarang, almarhum. Namanya Bapak Takrim. Bapak Takrim. Iya, yang lebih dulu mengaji. Baik, berarti dahulu Pak Sumarlin diajak Pak Takrim itu Iya. untuk mengaji di MTA. Iya, Nah, Pak Takrim ini rumahnya juga Lumajang. iya, berdekatan, tetangga. Oh, baik. Saat itu bagaimana ajakan yang dilakukan oleh teman Bapak kepada Pak Sumarlin sehingga Bapak itu tertarik untuk hadir ke Majelis Pusat ini? Ya, ajakannya ya karena sering berteman. Kan setiap ada kegiatan Pak Takrim itu saya selalu diajak. Dan saya senang diajak mengaji di perwakilan, dulunya di perwakilan terus ke pusat sini. Oke. Baik, yang membuat senang Bapak Sumarlin dengan ajakan Bapak Takrim tadi ya, itu terkait dengan apa? Apakah isi kajiannya atau metode pengajiannya atau seperti apa ini? Ya, terutama isian kajiannya yang saya sukai karena seperti kajiannya itu menusuk hati saya. Ya, kajian yang benar-benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Masih ingat tidak Pak materi kajian yang saat itu paling menancap di hati Bapak Sumarlin? Ya, ada. Terutama mengingatkan saya dari perilaku-perilaku saya yang kurang baik dulu, perbuatan, bisa menjadi saya mengerti dan menjalankan perintahnya Allah. Terutama yang dulu sholatnya saya anggap ringan, sekarang ini saya betul-betul menjalankan dengan rutin, tidak pernah bolong. Baik, sebelum kenal MTA sebenarnya Bapak Sumarlin sudah Islam ya? Ya, cuma Islam KTP-nya saja. Oh, Islam KTP-nya. Ya, perbuatannya belum begitu. Oh, iya. Baik. Islam ya. Pantas saja kalau Bapak Sumarlin itu menyampaikan kalau sholatnya itu masih dianggap enteng, masih dianggap ringan gitu ya. Nah, lantas setelah mengaji perubahan terkait dengan sholat itu seperti apa, Pak? Ya, sholatnya ya seperti yang diajarkan Rasulullah dan juga seperti yang dituntunkan dalam Al-Quran, bahwa sholat itu harus mencegah perbuatan saya keji dan engkar. Baik, berarti alhamdulillah sekarang untuk sholatnya sudah rutin dan tumaknina juga ya Pak ya untuk pelaksanaannya. Ya, gitu ya. alhamdulillah gitu. Baik, di tahun 2013 tadi Bapak Sumarlin awal mula datang ke Majelis Pusat ini. Nah, perasaan Bapak ketika sudah datang ke gedung ini seperti apa? Ya, saya sangat bahagia sekali. Saya mengerti bahwa teman-teman di pusat ini ya seperti saudara semua. Gitu. Ketika datang ke sini langsung ketemu teman-teman yang sudah dianggap seperti saudara gitu. Iya, ya begitu. Saudara, seperti saudara. Ya, enggak. Begitulah. Baik, berarti pada saat itu Bapak di tahun 2013 langsung memantapkan diri untuk mengaji secara rutin di Majelis Tahfidz Al-Quran gitu ya? Iya. Nah, Ya, rutin, Pak. dari kurang lebih 12 hingga 13 tahun berjalan ini Pak ngaji di Majelis Tahfidz Al-Quran, apa yang membuat Bapak ini istiqomah mengaji Islam di MTA ini? Ya, karena menurut Al-Quran dan Al-Sunnah harus istiqomah, karena dengan istiqomah maka semuanya akan membekas dalam diri saya, dalam kebaikan-kebaikan itu. Iya. Baik, selama kurang lebih 13 tahun tadi sudah mengamalkan agama, utama Islam secara
maksimal insya Allah. Apa perubahan selain sholat yang paling Bapak rasakan itu menjadi buah hasil mengaji Bapak? Ya selain sholat ya juga perilaku atau perbuatan saya yang dulu perbuatan saya sesat, sekarang alhamdulillah bisa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan yang sesat itu ya? Iya. Seperti apa itu maksudnya? Apakah ibadah yang hanya tidak ada tuntunannya? Ya, ya begitu, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya saya lakukan. Juga perbuatan-perbuatan batil yang lain. Lantas respon dari teman-teman Bapak yang saat itu menjadi teman akrab dalam kegiatan yang tadi mungkin kebatilan tadi ya, mungkin ibadah-ibadah yang belum ada tuntunannya, bagaimana? Ya teman-teman ya sering menghindari saya ketika bertemu, dan ketika mau diajak ya saya tolak. Juga tidak senang teman-teman saya yang dulunya yang sering mengajak saya berbuat kebatilan tadi. Berarti kehilangan banyak teman dong Pak sekarang? Ya terutama ya. Kadang ya menentang dengan perilaku saya, dan untuk mengajak keluarga sendiri saja kesulitan saya juga, karena di sana ya basisnya begitulah ya, orang yang. Tapi bagaimana cara Bapak menguatkan hati, utamanya hati pribadi Pak Sumarlin untuk tetap berada di jalan yang benar ini? Ya saya kuatkan dengan perilaku saya, perbuatan saya jadikan contoh begitu di masyarakat maupun di keluarga. Oh baik, berarti dengan cara perilaku Bapak Sumarlin disesuaikan dengan syariat Islam ya? Iya. Insya Allah itu menjadi salah satu bentuk dakwah juga kepada mereka ya Pak ya? Iya begitu. Baik, Bapak Sumarlin ini kan setiap 2 bulan sekali minimal ya Pak ya datang ke kota Solo, dan tadi perjalanannya juga tidak dengan waktu yang sangat singkat, bisa 9 jam bersepeda dengan jarak tempuh yang lebih dari 400 km. Lantas untuk kegiatan sehari-hari bagaimana Pak? Apakah tidak terganggu gitu? Ya untuk jihad ke sini ya disempatkan, bukan untuk cari kesempatan. Saya utamakan. Baik. Karena sudah terjadwal. Gitu. Berarti memang kesini itu harus disempatkan gitu ya, iya. Pak ya. Jangan sampai karena ada niatan lain gitu ya Pak. Kalau urusan dunia insya Allah nanti akan mengikuti gitu. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Sumarlin, luar biasa ini kisahnya, dan tentu untuk para pemirsa harapannya bisa termotivasi. Mungkin terakhir ada tidak pesan khusus dari Bapak Sumarlin untuk para pemirsa? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang ada di Lumajang, terutama juga keluarga kami, mudah-mudahan harapan kami saudara dan keluarga kami sekalian mau mengikuti kajian ini, dan kami harapkan semua agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji maupun yang mungkar,
karena itu adalah perbuatan kesesatan yang nyata. Dan aku mohon anak dan cucu-cucuku agar mau mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarlin untuk wawancara singkatnya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan nanti untuk baliknya ke Lumajang kapan? Apakah selesai ahad ini pulang atau seperti apa? Setelah kajian akad siang. Baik, berarti langsung pulang ke Lumajang ya. Iya, hati-hati untuk perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan ya Bapak ya. Ya, salam untuk keluarga di rumah nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara pertama kita dalam silaturahmi bersama Bapak Sumarlin dari Lumajang. Kembali ke rekan Miftah Al-Firdaus. Baik, terima kasih rekan Wahid Arifudin dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Berikutnya akan kami lanjutkan untuk Anda Kata Nusantara, kabar MTA Nusantara.